Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 566-570. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika Kinmu membawa peti dan Jiang Miao ke ngarai, dia melihat cahaya mengalir dari rune besar di kedua sisi tebing. Saat berikutnya, semua pasir di seluruh ngarai beterbangan seolah-olah badai pasir sedang terjadi. Jangan bernapas, teriak Kinmu, tutup semua pori-porimu. Jiang Miao langsung mengerti apa yang terjadi dan menahan napas sambil menutup semua pori-porinya. Pasir di ngarai itu bukan sekadar pasir kuning, tetapi senjata roh, dan butiran pasir apapun dapat mengembang kapan saja hingga menjadi batu pasir besar seukuran puluhan ladang. Jika mereka menghirup banyak butiran pasir ke dalam rongga hidung, tenggorokan, atau paru-paru, hasilnya tidak akan bagus. Jika beberapa butir pasir masuk ke pori-pori mereka dan mengembang keluar, itu juga akan sangat mengerikan bagi mereka. Sesaat sebelum pasir ganas itu mencapai mereka, Kinmu menuangkan ki vital ke dalam pelet pedangnya, dan pelet itu langsung mengembang. Pedang terbang mengalir seperti air dan berubah menjadi bola logam sempurna, menyembunyikannya di dalamnya. Bahkan keterampilan pedang yang paling hebat pun akan sulit bertahan melawan serangan pasir yang ganas. Dia tidak dapat memastikan bahwa dia akan mampu menghalangi setiap butir pasir, jadi dia mungkin juga menggunakan peluru pedangnya untuk membentuk bola yang paling sempurna untuk melindunginya. Di Kotali, ia telah menempa pedang terbangnya menjadi air yang mengalir. Seperti pelet pedang mute, pedang itu bisa berubah menjadi bentuk apapun yang ia inginkan. Karena telah menyempurnakan senjata hingga tahap seperti itu, metode penempaannya dapat dianggap sebagai tingkat dewa. Saat Kinmu bersembunyi di dalam peluru pedang, pasir ganas itu tiba, dan dalam sekejap, penyok kecil merusak bola itu yang terkena butiran pasir yang banyak. Bahan-bahan yang diberikan Si Yunxiang kepada Kinmu untuk menempa pedangnya adalah kualitas terbaik. Sebelumnya, ia mungkin kesal karena pedang yang dihasilkan terlalu berat, sehingga sulit digunakan, tetapi sekarang ia bersyukur Si Yunxiang telah memberinya bahan-bahan terbaik. Itulah alasan utama mengapa pelet pedangnya tidak hancur akibat benturan awal. Meski begitu, peluru pedang itu terpental dan berhamburan di sekitar ngarai dengan kecepatan yang mengerikan, memantul ke sana kemari. Tubuh Kinmu dan Jiang Miao bergetar hebat di dalam, dan mereka sangat tidak nyaman sehingga mereka hampir muntah darah. Meskipun mereka dapat menghindari pasir yang beterbangan di dalam peluru pedang, getaran dari tabrakan itu hampir mencabik-cabik mereka. Kinmu mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengeksekusi karakteristik air mengalir dari peluru pedang itu hingga batas maksimal. Setiap kali penyok muncul, penyok itu akan memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Namun, ki vital Kinmu biasanya akan hancur berkeping-keping oleh pasir yang beterbangan, jadi sulit baginya untuk mengeksekusi peluru pedang. Hal ini mengakibatkan penyok semakin banyak. Formasi pembunuhan ini bahkan lebih mengerikan dari apa yang aku bayangkan. Keputusasaan memenuhi hati Kinmu. Ketika mereka melangkah ke ngarai, Xing An langsung mengikutinya. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih pelet pedang ketika pasir yang ganas tiba-tiba beterbangan ke arahnya. Ekspresi Xing An sedikit berubah, dan jari-jarinya gemetar. Seni ilahinya melesat untuk meniup pasir itu kembali. Ada yang salah dengan pasir ini. Tunggu, itu senjata roh dan bukan pasir sungguhan. Tubuh jasmaniku adalah tubuh dewa sejati, jadi mengapa aku harus takut pada pasir biasa? Dia segera melihat petunjuk dan menebak jawaban yang benar. Karena dia sudah memasuki alam dewa, dia bergegas ke ngarai untuk mengejar pil pedang Kinmu. Kemampuannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya, namun tetap saja, ia kesulitan untuk maju melewati lembah. Setiap langkah merupakan tantangan. Pasir kuning beterbangan kemana-mana, menutupi daratan. Pasir itu menyerangnya dari segala arah. Tangan Xing An bergerak, dan berbagai macam seni ilahi bermunculan untuk menangkis pasir yang beterbangan. Meskipun ada butiran pasir yang tak bisa ia tangkal, butiran-butiran itu hanya bisa menyebabkan rasa sakit pada tubuhnya, tidak melukainya. Tiba-tiba, ia merasa kakinya semakin berat. Menyadari ada pasir yang jatuh ke dalam sepatunya, Xing An pun berhenti. Ia mengangkat kakinya untuk menyingkirkan pasir tersebut, tetapi semakin banyak pasir yang jatuh ke tubuhnya. Butiran pasir tersebut tampak hidup dan mengalir ke seluruh tubuhnya.
Keringat dingin membasahi dahinya, dan dia menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan pasir kuning dari tubuhnya. Sementara itu, ledakan keras terus terdengar saat peluru pedang Qin Mu hancur berkeping-keping seperti bintang jatuh. Peluru itu penuh penyok dan sepertinya akan hancur kapan saja. Tak lama kemudian, kaki Xing An terbenam di pasir kuning, dan ia merasa semakin sulit untuk melepaskan diri. Namun, peluru pedang Qin Mu juga bengkok akibat serangan bertubi-tubi, membuatnya sulit untuk melanjutkan. Kalau bocah itu mau mati, aku nggak harus mati bersamanya. Aku akan pergi dari sini dulu. Teknik penciptaan Raja Manusia. Xing An berteriak pelan, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi setitik debu. Dengan begitu, ia berencana untuk lolos dari nasib buruk terkubur hidup-hidup di pasir. Teknik penciptaannya berasal dari Pangongso yang telah mengolah kitab suci iblis surgawi pendidikan agung sebelumnya. Pencapaian Xing An dalam teknik itu jauh melampaui Pangongso, dan bahkan Qin Mu, master sekte iblis surgawi. Saat dia mengecilkan tubuhnya, butiran pasir mengembang dengan cepat, dan ekspresi Xing An menjadi kosong. Dia melihat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya seperti planet. Besar dan kecil adalah istilah yang relatif. Ia telah menyusut berkali-kali, begitu pula pasir yang telah mengembang berkali-kali. Butiran-butiran pasir itu menjadi planet-planet raksasa yang siap menghancurkannya. Dia merasa seakan-akan jatuh ke dalam galaksi luas yang amat mengerikan dan kacau. Ini adalah formasi pembunuh bagi para dewa sejati. Transformasi semacam ini mengubah pasir bintang menjadi rasi bintang, menggeser formasi sesuai dengan perubahanku. Xing An mengerang pelan ketika ia terjepit di antara dua butir pasir seukuran planet. Ia hampir batuk darah. Setelah dua butir pasir seukuran planet itu menabraknya, mereka terpisah, dan dua butir pasir lainnya datang. Mereka menabrak Xing An yang tak sempat menghindar. Bum, bum, bum. Tabrakan itu menimbulkan suara keras, dan wajah Xing An menjadi pucat. Akhirnya dia tidak dapat menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah dewa. Butiran pasir bintang itu sebenarnya bukanlah bintang, melainkan senjata roh seukuran puluhan bidang. Kekuatan tabrakan itu tidak terlalu mengerikan, tetapi kecepatan terjadinya sungguh mencengangkan. Serangkaian tabrakan itu telah melukai Xing An dengan parah. Dia berteriak dan mengerahkan seluruh energinya untuk mengeksekusi seni ilahinya, menerbangkan pasir bintang. Dia tiba-tiba meraung, dan air membanjiri dari belakangnya seperti sungai besar dan mengangkat tubuhnya. Sungai itu menari-nari di udara dan mengalir cepat di antara hamparan pasir berbintang, menghindari planet-planet hanya sehelai rambut. Xing An menghela napas lega, tetapi pada saat itu, butiran pasir bintang menjadi sangat terang dan memancarkan cahaya bintang. Di langit, sinar-sinar itu terhubung, dan puluhan ribu butiran pasir bintang bersatu membentuk mata yang luar biasa anehnya. Omong kosong. Tepat saat Xing An memikirkan itu, seberkas cahaya melesat keluar dari mata jahat yang terbentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mengenai tubuhnya. Sungai panjang di bawah kakinya runtuh, dan dia terjatuh ke belakang sambil muntah darah. Kekuatan pasirnya tidak terlalu besar, tetapi ketika butiran pasirnya bersatu, mereka sangat mengerikan dan memiliki kemampuan untuk melukainya. Dan di galaksi yang luas, butiran pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi mata yang melayang di langit. Sinar cahaya bintang melesat ke sana kemari, menyerangnya dari segala arah. Sinar-sinar itu adalah pedang ki cahaya bintang yang sangat tajam. Bahkan jika tubuh Xing An adalah tubuh jasmani dewa sejati, tetap saja sulit baginya untuk membela diri. Saya terpikat ke dalam formasi itu, dan sekarang saya tidak bisa lagi meninggalkannya. Keputusasaan memenuhi hati Xing An, dan dia buru-buru melihat ke arah Qin Mu. Pemuda itu juga menghadapi situasi yang sama saat peluru pedang itu pecah. Namun, Qin Mu menggunakan teknik ilusi hantu untuk berubah menjadi bayangan guna menghindari serangan pasir bintang dan menjaga dirinya tetap hidup untuk sementara waktu. Mengenai peti dan naga kecil itu, dia pasti telah menaruhnya di dalam kantong taotinya. Dengan seluruh pasir bintang bersatu menjadi mata jahat pasir bintang, ki pedang cahaya bintang melingkupi keduanya. Xing An berusaha sekuat tenaga menghindari sorotan cahaya itu sambil berpikir, tidaklah rugi jika bocah ini mati bersamaku. Tunggu, itu tidak benar. Aku baru saja menjadi dewa, jadi mati bersama bocah ini akan menjadi kerugian besar. Di sisi lain, Qin Mu tiba-tiba membeku. Ia mengangkat kepalanya untuk menatap mata jahat pasir bintang dan tetap diam seolah telah menerima takdirnya. Ia menunggu ajalnya dengan tenang. Kultivasi Xing An sangat kuat, dan tubuh jasmaninya sangat kuat, jadi dia masih bisa bertahan. Selama dia bisa menemukan transformasi dalam aljabar di dalam formasi pembunuhan pasir bintang, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu,
tubuh fisik Kinmu tiba-tiba kembali normal. Ketika dia mengangkat tangannya untuk melakukan mudra, formasi bintang besar bintang surgawi agung berbaris dan bertabrakan dengan pedang ki cahaya bintang yang menembaki dia. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Konstelasi bintang surgawi agung yang maha tinggi diterangi oleh pedang ki cahaya bintang, bintang-bintang yang membentuknya menjadi sangat terang. Dengan suara dengungan, seberkas cahaya tebal melesat keluar dan menghancurkan salah satu mata jahat pasir bintang. Xing'an tercengang. Dia mengenali mudra Kinmu. Itulah yang dilakukan Li Tianxing terhadapnya, dan itu disebut Great Overarching Heavenly Stars Palm Force. Namun pada akhirnya, Li Tianxing tetap tewas di tangan Xing'an. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang ia gunakan adalah seni ilahi yang sangat kuat. Namun, kultivasi Li Tianxing masih kurang, sehingga ia tidak sebanding dengan Xing'an. Namun, Kinmu kini telah menggunakan seni ilahi yang sama untuk memblokir pedang ki cahaya bintang dari mata jahat pasir bintang. Sungguh aneh. Di kejauhan, Kinmu menggunakan Great Overarching Heavenly Stars Force Field dan menyerang dengan Great Overarching Heavenly Stars Palm Force, menghancurkan Stars and Evil Eyes satu persatu. Dia berjalan menuju kedalaman ngarai seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Xing'an menatapnya yang menghilang di depan, lalu mencoba pula mengerahkan kekuatan telapak tangan bintang surgawi menyeluruh, tetapi dia hanya mempelajari teknik penciptaan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan bukan yang lengkap. Bagaimana bisa bocah itu memecahkan formasi yang bahkan dapat membunuh dewa? Keraguan muncul dalam hatinya. Setelah sekian lama, Kinmu berjalan keluar dari ngarai yang panjangnya 10 mil, meninggalkan pasir kuning di belakangnya. Ia kemudian melepaskan Jiao Miao dan peti itu dari karung taotinya. Jiang Miao menoleh ke belakang dan melihat mata jahat pasir bintang berterbangan ke sana kemari. Pedang ki cahaya bintang berkelebat di sekeliling mereka, dan hatinya bergetar karena takjub. Dia bertanya-tanya bagaimana Kinmu bisa keluar dari sana. Kinmu mengamati sekelilingnya tanpa suara dan melihat pasir kuning masih mengalir terus-menerus di langit. Dia melangkah maju sedikit lagi, dan melihat sumbernya. Ada kuali besar berisi pasir. 10 mil bahaya yang mengancam jiwa bermula darinya. Namun, di baliknya, terdapat sebuah istana megah berdinding merah tua dan ubin berkaca dengan ukiran naga dan burung phoenix. Istana itu tampak luar biasa dan sakral. Di atapnya, terdapat 10 patung binatang dewa yang sedang duduk, sementara di depannya terdapat seseorang yang menunggangi burung bangau. Anehnya, rantai membentang dari istana ke segala arah, masuk jauh ke dalam tebing ngarai. Rantai itu bergerak dari waktu ke waktu meski tampak sangat berat. Jiang Miao menjadi bersemangat dan berkata dengan suara pelan, "Aku bisa mendengar panggilan naga suci. Suaranya datang dari sini. Sekarang aku bisa mendengarnya dengan lebih jelas." Kinmu tidak dapat mendengar suara itu mungkin karena dia bukan seekor naga. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang dapat mendengar panggilan itu. "Jangan pergi ke sana," kata Kinmu sambil berjalan menuju rantai-rantai itu. Ia memeriksa salah satunya dengan saksama dan mengangkat tangannya untuk menyikatnya dengan lembut. Seketika, tanda rune yang indah menyala, dan percikan-percikan kecil melayang di udara, lalu berhamburan tertiup angin. Ia pergi ke sisi tebing dan memeriksa rune di sana. Itu adalah tulisan dewa, tetapi pasir kuning sepanjang 10 mil itu adalah formasi iblis yang digunakan untuk memurnikan dewa sejati hingga mati. Yang lebih aneh lagi adalah formasi iblis itu ditenagai oleh tulisan dewa, dan penggunaan keduanya sangat luar biasa. Bertindak lugas, terbebas dari kodrat, itulah makna jalan. Karena itu, tak peduli dewa atau iblis, mengapa itu urusanku? Ekspresi Kinmu tak tergerak, dan ia berkata, "Jiang Miao, inilah ajaran sekte suci surgawi. Ulurkan tanganmu." Jiang Miao melakukan apa yang diperintahkan, dan Kinmu menggunakan cinabar untuk menggambar sebuah rune di telapak tangannya yang hampir sama dengan tulisan dewa di dinding. "Ayo masuk, ayo masuk." Jiang Miao tidak mengerti apa yang telah dilakukannya, tetapi tetap bergegas memasuki istana. Di aula, seekor naga suci dirantai dengan kuat. Rantai itu menembus tubuhnya untuk membuatnya terkunci di tempatnya. Naga suci itu luar biasa tinggi, kokoh, dan tampak suci. Ki dan aura naganya akan membuat orang-orang menatapnya dengan takjub. Naga suci itu membuka matanya dan menatap Kinmu dan Jiang Miao. Kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan suara gemuruh, "Akhirnya, kalian telah tiba. Master Sekte, ayo cepat selamatkan naga ilahi senior ini," kata Jiang Miao cepat. Kinmu menggelengkan kepalanya. Pandangannya terfokus pada naga raksasa yang dirantai dan dia berkata dengan suara lembut, "Naga ilahi senior ini, ada sesuatu yang tidak dapat kupahami, mengapa kau dirantai di sini oleh guru pendiri sekte suci surgawiku?"
Naga suci itu sedikit terkejut, pupil matanya terus mengerut. Dia memfokuskan pandangannya pada Kinmu. Matanya sangat besar, dan jika Kinmu mendekat ke wajahnya dan berdiri di bawah kelopak matanya, dia tidak akan mampu mencapai puncaknya bahkan dengan tangannya yang terentang tinggi. Tidak nyaman dipandangi oleh sepasang mata naga itu. Mereka memiliki rasa kagum yang membuat orang menggigil tanpa merasa kedinginan dan membangkitkan rasa hormat serta takut dalam hati. Kinmu tampaknya tidak merasakan apa-apa dan perlahan melangkah maju. Dia memeriksa dekorasi di aula, memperhatikan banyak mural, tetapi sebagian besar telah hancur. Naga senang memamerkan prestasi mereka dan biasanya mengukir prestasi mereka dalam bentuk mural, menghiasi istana mereka menjadi megah dan berkilauan dengan emas. Selain itu, banyak mural yang menggambarkan prestasi gemilang mereka. Sungguh menyenangkan bagi mereka secara emosional dan fisik untuk tinggal di tempat seperti itu. Belum lagi mural-mural yang hancur, bahkan harta karun di istana pun dijarah. Pembakar dupa atau layar, sofa giok, teko, buku, lukisan, kotak catur, atau sitar pun disingkirkan. Kinmu bahkan melihat lubang-lubang bekas mutiara bercahaya, dan tak hanya itu, banyak ubin juga hilang dari lantai. Dari posisinya, semuanya berada di tengah aula. Seharusnya ada lukisan indah di sana yang melambangkan kekayaan dan status pemiliknya. Namun, mereka telah dibawa pergi dan memperlihatkan batu-batu di bawahnya. Sungguh menyakitkan melihat desahan seperti itu. Namun, semua batu itu memiliki tanda-tanda yang tertulis di atasnya. Kinmu memeriksanya secara rinci, tetapi tidak menyentuhnya. Jadi orang yang menipuku adalah patriarkmu? Tanya naga suci itu dengan nada marah dalam suaranya. Dia bukan guru pendiri saya, dia adalah kakak laki-laki senior saya. Kinmu mencari-cari dengan saksama, mencari satu atau dua harta karun yang mungkin ditinggalkan oleh Founding Master dengan ceroboh, tetapi kebersihan tempat itu membuatnya tidak berdaya. Jelas, jika kakak laki-lakinya pergi untuk membuka pemandian di Eternal Peace, bisnisnya akan berkembang pesat. Istana itu telah dibersihkan sedemikian rupa oleh sang guru pendiri sehingga tak ada satupun barang tersisa yang layak diambil. Satu-satunya yang tersisa adalah kuali Founding Master dengan pasir kuning sepanjang 10 mil dan istana besar, tetapi itu mustahil. Kedua harta karun itu digunakan untuk menekan naga suci. Saya melihat pasir bintang berkumpul di mata jahat pasir bintang di hamparan pasir kuning sejauh 10 mil. Susunan bintang dan hubungan antara cahaya bintang serta atribut dan struktur bintang adalah susunan seni ilahi kitab suci iblis surgawi pendidikan agung milik kultus orang suci surgawi saya. Kinmu mencari selama setengah hari tetapi tidak berhasil. Pada saat itu, dia akhirnya melihat naga suci itu dan berkata, begitu aku melihatnya, aku jadi sadar. Aku pernah mempelajari formasi bencana pasir bintang 10 mil sebelumnya, dan formasi itu tersembunyi di dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Setelah memahaminya, meskipun formasi itu dapat membunuh dewa sejati, itu menjadi sangat mudah bagiku, dan aku dapat keluar hidup-hidup. Dia berjalan 2 kali mengitari naga suci yang dirantai sambil berbicara. Namun, aku masih belum berani memastikan bahwa formasi pembunuhan itu ditinggalkan oleh kakak senior, jadi setelah aku keluar dari formasi bencana pasir bintang, aku pergi untuk memeriksa tanda dewa di dinding dan tulisan iblis di rantai. Jiang Miao mengikuti jejaknya dan berjalan 2 kali mengitari naga suci itu. Dia merenungkannya dan berkata, jadi kata-kata yang kau ucapkan tadi tidak ditujukan kepadaku dan juga bukan pemahamanmu. Kalimat itu adalah apa yang kulihat dalam tulisan dewa dan iblis yang ditinggalkan oleh kakak senior itu, dan aku berbicara tentang pengembangan kerangka berpikirnya. Kinmu berbalik dan duduk di depan naga suci. Dia menghentikan langkahnya dan menjelaskan kepadanya, kakak seniorku adalah guru pendiri sekte orang suci surgawi, dan pengembangan kerangka berpikirnya telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi. Sekte orang suci surgawi memiliki pepatah bahwa seseorang harus melakukan 3 hal untuk menjadi orang suci, mendirikan sekte, memperoleh pahala, dan menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan. Kakak senior mendirikan sekte dan menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan, tetapi dia belum memperoleh pahala, jadi dia tidak bisa menjadi orang suci dan berkultivasi ke alam Saint Woodcutter. Namun di antara semua master sekte, selain dia, tidak ada yang bisa mencapai 2 dari 3 hal, jadi hanya dia yang bisa menekan naga suci. Master sekte lainnya tidak mungkin melakukannya. Jiang Miao juga berhenti berjalan dan menatapnya dengan bingung. Kalau begitu, mengapa kakak seniormu ingin menekan naga suci? Kita harus bertanya kepada naga ilahi senior tentang itu. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap naga dewa yang besar itu. Bahkan ketika dia dirantai dan semua seni dewa dan transformasinya dibatasi, tubuhnya yang besar sudah cukup untuk membuat mereka melihat ke atas.
Kumisnya menjuntai seperti awan yang bermandikan semburat warna senja yang melayang di sekelilingnya. Mustahil ada yang bisa melihat kejahatan dalam eksistensi yang luar biasa dan brutal seperti itu. Kinmu mengangkat kepalanya dan bertanya, kakak senior mungkin merantaimu di sini untuk mendapatkan pahala agar menjadi orang suci. Kalau begitu, kejahatan apa yang telah kau perbuat sehingga dia harus menjebakmu di sini? Senior, tolong beritahu aku. Naga suci itu menatapnya dengan tatapan dingin, lalu tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan gigi setajam silet. Anak yang sangat pintar, jadi mengapa kau ingin mati? Kau begitu pintar jadi mengapa kau tidak tahu bahwa kau harus bertindak buta? Terkadang kau dapat hidup lebih lama hanya jika kau tidak mengatakan kebenaran dan berpura-pura bodoh. Jiang Miao menggigil dan mengangkat kepalanya. Kalau begitu, apa motif senior meneleponku? Tubuh naga suci itu terpelintir, dan lehernya melengkung aneh. Rantai itu ditarik kencang olehnya, tetapi dia menatap mata Jiang Miao. Kumisnya yang panjang hampir menyentuh Kinmu dan Jiao Miao, tetapi dengan pengekangan rantai, mereka berada di luar jangkauan. Ketika Kinmu membawa Jiang Miao berjalan mengelilingi naga dewa, ia telah menghitung panjang rantai-rantai itu, dan perhitungannya sungguh luar biasa. Rantai-rantai itu berada tepat di luar jangkauan serangan makhluk raksasa itu. Napas yang keluar dari mulut naga suci itu membuat kulit wajah mereka berkerut saat dia berbicara. Tentu saja aku memanggilmu untuk menyelamatkanku, putra Raja Naga Sungai yang bergelombang. Jiang Miao tertegun. Kau mengenaliku. Tentu saja aku melakukannya. Naga suci itu meregangkan tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari posisi melingkari dirinya. Namun, karena rantai yang menembus tubuhnya, dia tidak dapat meregangkan dirinya, tetapi dia berhasil mengguncang istana. Kalau dipikir-pikir, kamu kan keponakanku. Waktu kamu baru lahir, aku bahkan menggendongmu, dan kamu kencing di sekujur tubuhku. Aku bahkan mengibaskan pipismu. Wajah Jiang Miao memerah, dan dia menoleh ke belakang untuk melihat Kinmu dengan ekspresi gelisah. Ketua sekte, jangan beritahu siapapun tentang ini, katanya dengan suara rendah. Kinmu tersenyum padanya. Memangnya kenapa? Aku juga pernah dicubit pipis oleh kakek buta dan kakek cacat saat aku masih kecil. Ini adalah bentuk kasih sayang dari para senior. Selain itu, sebelum kecerdasanmu terbangun, kau menjilati wajahku saat aku sedang tidur dan membasahinya dengan air liur. Wajah Jiang Miao memerah seperti kain yang baru saja diwarnai. Dia bergumam, tidak bisakah kita membicarakan ini lagi? Baiklah, tapi waktu pertama kali ketemu aku, kamu malah menerkamku dan mengusap wajahku sebelum menggantung dirimu dengan ekor di telingaku sambil menangis maha. Jiang Miao tidak menginginkan apapun selain mencari lubang untuk menyembunyikan dirinya. Dengan nada malu, dia berkata, Master Sekte, bisakah kita tidak membicarakan hal itu lagi? Kinmu tertawa terbahak-bahak. Setelah kamu menjadi terkenal di masa depan, naga suci di suatu era, aku pasti akan memberitahu putra dan keturunanmu tentang ini. Aku juga berpikir, saudara muda Qin Yu masih menunggu kepulanganmu. Setelah kita kembali, bagaimana kamu akan menghadapinya? Apakah kamu masih akan bergantung padanya? Jiang Miao tercengang. Naga suci itu tiba-tiba marah dan bertanya dengan suara menyeramkan, apakah kalian sudah selesai bicara? Kinmu mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum, pamanmu sedang marah, jadi jangan bicara omong kosong, fokus saja pada masalah yang lebih penting. Ini masalah keluargamu, jadi aku akan mendengarkan saja. Dada naga suci itu naik turun. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jiang Miao, bocah nakal yang bersamamu adalah adik laki-laki dari seorang pria jahat. Dia bukan orang baik, dan kamu harus menjauh darinya. Kamu adalah keponakanku dan aku adalah pamanmu, jadi kamu harus membantuku membebaskan diri. Jiang Miao ragu-ragu sejenak. Dia menatap Kinmu dari belakang dengan ekspresi khawatir. Kau bisa mendengar panggilanku, jadi kau seharusnya tahu bahwa garis keturunan kita dekat. Kau tidak percaya padaku? Angkat tanganmu. Saat telapak tangan kita bersentuhan, kau seharusnya tahu betapa dekatnya hubungan kita, kata naga suci itu dengan suara lembut. Jiang Miao mengangkat telapak tangannya, dan naga suci itu juga mengangkat cakarnya yang besar dengan sedikit kegembiraan di matanya. Sesaat sebelum telapak tangan dan cakar itu bersentuhan, rune aneh yang ditinggalkan Kinmu di telapak tangan Jiang Miao tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu langsung mengaktifkan tanda iblis tersembunyi pada rantai, dan mereka bersinar terang. Api iblis mendidih dan masuk ke dalam naga suci, membuatnya gemetar hebat karena sensasi terbakar. Tubuhnya terdistorsi karena rasa sakit, dan raungannya terdengar tanpa henti, mengguncang aula. Jiang Miao buru-buru menarik tangannya dan menatap Kinmu. Pemuda itu tersenyum dan berjalan mendekat.
Ia berkata dengan santai, Jiang Miao, ibumu adalah Raja Naga Sungai Bergelombang, dan ia mati untuk melindungimu. Ada banyak sekali Raja Naga di Laut Timur reruntuhan besar yang disembah di kuil Raja Naga. Ini terjadi karena mereka tidak punya pilihan dan dipaksa oleh situasi untuk membantu diri mereka sendiri. 20.000 tahun yang lalu, ketika era Kaisar Pendiri berakhir dan bencana melanda langit dan bumi, para dewa dan iblis dari surga surgawi Kaisar Pendiri pergi ke desa bebas atau memilih untuk membantu diri mereka sendiri. Jadi mengapa pamanmu tidak memilih untuk membantu dirinya sendiri atau pergi ke desa bebas? Tidakkah menurutmu itu aneh? Jiang Miao tercengang. Kinmu melanjutkan bicaranya. Di sini, Bahtera Paramita yang menuju desa Carefree mengalami serangan. Bahtera itu disergap dan dihancurkan oleh musuh sebelum disegel. Namun, masih ada keturunan ras dewa pekerjaan surgawi di Bahtera Paramita. Untuk mencegah mereka merusak segel dan keluar, musuh membutuhkan praktisi yang kuat untuk berjaga. Dan penjaga ini, mungkinkah pamanmu? Jiang Miao menatap naga suci itu. Ekspresi makhluk besar itu sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, kau lebih suka mempercayai orang luar dan bukan pamanmu sendiri. Kinmu melangkah maju dan menatap naga suci itu. Tiba-tiba dia berkata, Jiang Miao, aku pernah melihatmu di istana naga sungai bergelombang. Jiwa ibumu melayang di sekitarmu dan menyanyikan lagu sedih dalam bahasa naga. Kau dibekukan oleh es misterius itu, dan ada pedang patah yang menusuk dadamu. Pedang patah itu telah menembus jantungmu, dan ibumu telah menggunakan hidupnya untuk melindungimu, membuatmu tetap hidup sambil berharap seseorang akan menghidupkanmu kembali suatu hari nanti. Jiang Miao meneteskan air mata. Setelah dia sadar kembali, dia pernah pergi ke istana naga sungai bergelombang bersama Qin Yu sebelumnya dan melihat kerangka ibunya. Ibumu, Raja Naga Sungai yang bergelombang, sangat kuat, jadi bagaimana mungkin dia bisa mati? Wajah Qinmu tampak tenang saat dia melanjutkan bicaranya. Mengapa kamu tidak mati bahkan ketika pedang menusuk dadamu? Mungkinkah orang yang melukaimu tidak membunuhmu dengan sengaja? Mungkinkah motif mereka adalah memanfaatkan lukamu untuk membuat ibumu menghabiskan manik naganya demi memperpanjang hidupmu? Akibatnya, kultivasinya turun drastis, membuatnya mudah untuk dibunuh. Kalau begitu, bukankah butuh orang yang sangat dekat untuk bisa mendekatinya saat dia melindungimu? Tubuh Jiang Miao gemetar. Mengapa paman dengan kemampuan luar biasa ini tidak datang menyelamatkanmu bahkan ketika kau dibekukan selama 20.000 tahun? Tanya Kinmu, di mana pedang patah yang menusuk jantungmu itu? Aku selalu menyimpannya. Jiang Miao membuka mulutnya dan meludahkannya. Tatapan mata Kinmu tertuju pada pedang patah yang telah menembus jantung Jiang Miao. Darah naga masih menodainya. Apakah kamu ingin tahu siapa pemilik pedang ini? Tanyanya. Wajah Jiang Miao dipenuhi ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya. Guru sekte, hatiku sangat bingung. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap naga suci itu. Jika ini pedangmu, kau bisa menggunakannya untuk membunuh kami dengan mudah dan bahkan memutus rantainya. Kau merasakan aura Jiang Miao dan terus memanggilnya karena pedang ini juga, kan? Sekarang pedang ini ada di sini, senior, kumohon. Naga suci itu menyipitkan matanya dan menatapnya tanpa henti. Kinmu tersenyum. Tiba-tiba, cahaya mengalir melalui pedang yang patah itu, dan ia naik ke langit dengan suara gemuruh. Pada saat yang sama, cahaya iblis pada rantai itu bersinar terang, dan api iblis mengalir ke tubuh naga suci itu, membakarnya hingga ia tak bisa berhenti berkedut. Kekuatan sihir yang baru saja ia kumpulkan hancur sekali lagi. Mendering, pedang yang patah itu mendarat di tanah. Kinmu berjalan mendekat dan mengambil pedang patah itu sambil mendesah. Jiang Miao, ibumu meninggal secara tidak adil. Jiang Miao mengangkat kepalanya dan menatap naga suci di depannya. Makhluk itu tertawa keras dan berkata dengan tegas, hanya orang yang berbakat yang bisa mengenali tren terkini. Ibumu dan aku berasal dari sarang naga yang sama, yang berubah dari esensi urat nadi naga. Kami adalah naga kembar, jadi mengapa dia adalah Raja Naga Sungai yang bergelombang dan aku hanyalah Raja Naga Sumur? Langit surgawi menjanjikanku lebih banyak keuntungan, jadi aku harus mengambil kesempatan itu. Kakakku adalah bukti kesetiaanku. Namun, jadi apa bahkan jika aku memberitahumu? Apa yang dapat kau lakukan padaku? Dia menatap Kinmu dengan kejam dan mencibir, kakak seniormu itu memiliki kemampuan yang melampaui kemampuanmu 10.000 kali lipat dan bukankah dia masih tidak dapat membunuhku? Dia menggunakan semua yang dia tahu namun dia hanya bisa menjebakku di sini. Di belakang Kinmu, gerbang pengaruh surga muncul dan terbuka lebar. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kubunuh. Kakak senior mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi itu bukan masalah bagiku, katanya acuh tak acuh.
Naga suci itu memandang gerbang pengaruh surga dengan tatapan curiga. Jiang Miao bertanya dengan suara rendah, Master Sekte, apakah Anda benar-benar bisa menyingkirkannya? Aku tidak tahu, kata Qin Mu lembut. Dengan mata terbelalak, Jiang Miao berteriak, tidak tahu. Aku belum menguji apakah gerbang ini bisa membunuh para dewa atau tidak, aku hanya pernah membunuh para ahli iblis dari alam makhluk surgawi sebelumnya. Aku baru saja mencoba menakutinya, karena dia sudah jatuh ke kondisi seperti itu, tapi dia masih ingin bersikap angkuh dan berkuasa, jadi kita harus lebih kejam darinya, apapun yang terjadi. Qin Mu menyelesaikan penjelasannya dan meminta maaf kepada naga suci itu. Senior, jika aku tidak bisa membunuhmu, tolong jangan menertawakanku. Dia hendak mengeksekusi gerbang pengaruh surga ketika naga suci itu tampak seperti mengingat sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Tunggu sebentar, Qin Mu berhenti, dan pengaruh gerbang surga langsung terhenti. Dia berkata dengan sangat sabar, Senior, silakan bicara. Naga suci itu menatap gerbangnya dengan sedikit ketakutan di tatapannya. Dia berteriak, aku pernah melihat gerbang ini sebelumnya. Apa hubunganmu dengan Raja Surgawi Mingdu? Dia juga punya gerbang seperti ini. Raja Surgawi Mingdu juga memiliki gerbang pengaruh surga. Tanya Qin Mu curiga. Aku ingat pernah melihat seseorang membuka gerbang pengaruh surga di lembah hantu. Mungkinkah dia Raja Surgawi Mingdu yang kau bicarakan? Kau keturunan Raja Surgawi Mingdu. Pantas saja kau juga bisa membuka gerbang ini, kata naga suci itu dengan suara gemetar. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, marga saya Qin dari desa bebas. Siapakah Raja Surgawi Mingdu ini? Apakah marganya juga Qin? Naga suci itu tampaknya tidak mendengarkannya, karena telah tenggelam dalam ingatan yang dalam dan mengerikan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Raja Surgawi Mingdu mengendalikan gerbang yang terhubung ke Yudu. Musuh yang kuat yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangannya, dan Kaisar Pendiri menganugerahinya gelar Raja Surgawi, memerintahkannya untuk membuka Yudu. Kaisar Pendiri memiliki ambisi besar dan ingin mencaplok Yudu juga. Ia ingin mengendalikan keajaiban hidup dan mati, tetapi ia membuat marah Earth Count. Earth Count tidak mau tunduk, sehingga Kaisar Pendiri memerintahkan ras Dewa Karya Surgawi untuk menempa pisau suci. Raja Surgawi Mingdu mengiris sepotong besar Yudu dengan pisau itu, dan Kaisar Pendiri memerintahkan orang-orang untuk membangun Fengdu di tanah itu. Qin Mu tercengang. Raja Surgawi Mingdu memotong sepotong Yudu dan mengubahnya menjadi Fengdu. Dia begitu kuat. Dengan mencuri sebagian wilayah Yudu, Raja Surgawi Mingdu telah membuat marah Earth Count. Namun, Mingdu pintar, jadi dia membantu dirinya sendiri dan roh primordialnya melarikan diri ke Fengdu. Saat itu, para dewa dan iblis yang telah mati di bawah gerbangnya tidak terhitung banyaknya, sehingga dia dianugerahkan sebagai Raja Surgawi yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Gerbang milikmu ini tidak mungkin sama dengan miliknya. Mata Qin Mu berbinar dan dia buru-buru bertanya, Senior, aku pernah melihat patung batu di lembah hantu dengan gerbang yang terhubung ke Yudu di belakangnya, namun patung itu menyegel dewa dan iblis dengan segel sarang lebah. Mungkinkah orang itu adalah Raja Surgawi Mingdu? Naga suci itu linglung sambil bergumam pada dirinya sendiri. Gerbangmu tidak mungkin sama dengan gerbangnya. Kau tidak memiliki kemampuan untuk menyakitiku. Kau hanya orang desa yang lemah seperti naga betina. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wajah Qin Mu memerah, dan dia berkata, Senior, kau menghina semua manusia seperti ini. Aku yakin aku pernah melihat Raja Surgawi Mingdu ini sebelumnya, dan menurut dugaanku, dia seharusnya hanya tubuh penguasa palsu. Dia sama sekali tidak berkultivasi sesuai standarku. Naga suci itu tersadar dan mencibir, kau menyebut gerbang ini gerbang pengaruh surga. Sungguh konyol. Gerbang ini dikenal sebagai gerbang misterius pembunuh dewa di era Kaisar Pendiri, karena bahkan para dewa dari 9 surga di atas dan para dewa iblis dari 9 dunia bawah di bawah pun tak dapat lolos. Begitu pintu itu terbuka dan tertutup, jiwa para dewa dan iblis akan dikembalikan ke Yudu, memberinya nama pembantai dewa. Kau bahkan tidak tahu itu, jadi jelas milikmu bukan yang ortodoks. Ayo bunuh aku, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kau miliki. Qin Mu berputar, dan ki iblis dari Yudu bocor keluar dari gerbang pengaruh surga. Ki iblis itu sangat padat saat menyebar ke seluruh aula. Gerbang itu terbuka dan mengarah ke naga suci. Tahan, keringat dingin mengalir di dahi sang naga suci saat dia menatap gerbang yang hendak melahapnya. Qin Mu berhenti, tampak sangat sabar. Apa yang ingin dikatakan Senior? Apa tingkat kultivasimu? Tanya naga suci itu dengan suara serak sambil menatap gerbang pengaruh surga. Junior sudah berkultivasi ke alam 6 arah, tapi aku juga sudah membangkitkan harta karun ilahi 7 bintang.
Naga suci itu tercengang. Alam 6 arah dengan harta karun suci 7 bintang telah bangkit. Logika macam apa ini? Namun, meskipun kita menganggap bahwa kau berada di alam 7 bintang, kau benar-benar ingin membunuhku seperti itu. Hahaha, kau benar-benar naga betina yang bodoh yang tidak takut pada naga sungguhan. Ia rileks dan berkata dengan bangga, coba kulihat bagaimana kau membunuhku. Kinmu terus mengeksekusi pengaruh gerbang surga, dan semakin banyak ki iblis Yudu menyebar. Namun, tiba-tiba, naga suci itu berteriak, tahan. Kesabaran Kinmu menipis, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bergegas. Senior, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja sekaligus. Naga suci itu mencibirnya. Bocah cilik, karena mencoba membunuhku, aku akan membasmi seluruh keluargamu, kau mengerti? Benih yang kau tanam hari ini, akan mengakibatkan keluargamu musnah di masa depan. Kinmu mengangguk dan melanjutkan menggunakan gerbang pengaruh surga. Aku paham maksudmu. Kalau kau tidak mati, datanglah dan musnahkan keluargaku kapan saja. Pengaruh gerbang surga berubah, dan suara samar keluar dari mulut Kinmu. Dia melafalkan bahasa iblis Yudu yang sulit dipahami. Naga suci itu buru-buru berkata, tunggu. Gerbangmu ini berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya, bahasa apa yang kau gunakan? Suara mendesing. Pengaruh gerbang surga menjadi semakin menjulang tinggi saat melewati tubuhnya. Di dalam gerbang itu ada kegelapan pekat. Di dalamnya, sepasang tanduk melengkung yang sangat besar dapat terlihat samar-samar memancarkan api. Gerbang itu tiba-tiba berhenti, dan tubuh naga suci itu menegang. Tiba-tiba, sebuah kepala terbanting ke tanah, dan tubuhnya pun rileks. Naga itu pun lemas seperti ular mati, tak bergerak. Kinmu menyebarkan pengaruh gerbang surga, dan rasa sakit yang hebat datang dari tengah alisnya. Setetes darah hitam mengalir turun. Kinmu buru-buru menutupi alisnya, tetapi rasa sakit yang menusuk itu semakin kuat. Rasa sakitnya tak tertahankan, dia berlutut di tanah dan memeluk kepalanya. Dari beberapa langkah jauhnya, Jiang Miao telah melihat bahwa ketika gerbang pengaruh surga memasuki naga suci, sebuah mulut besar tiba-tiba muncul dalam kegelapan, menelan roh primordial naga suci dalam satu gigitan. Jiang Miao tertegun. Mulut jahat itu sungguh jahat, bahkan dia pun ketakutan. Ketika dia sadar kembali dan memeriksa naga suci itu, dia tidak dapat menahan rasa heran. Tubuhnya sudah tidak memiliki napas lagi. Roh primordialnya memang telah ditelan oleh mulut besar itu alih-alih memasuki Yudu. Master Sekte Qin, sepertinya ada hantu di gerbang ini, Master Sekte Qin. Jiang Miao mendengar rintihan Kinmu, dan ia bergegas membantunya berdiri. Kinmu gemetar karena rasa sakit yang hebat, dan dari dadanya, liontin gioknya tiba-tiba memancarkan sinar redup, menahan rasa sakit yang menyengat. Aku baik-baik saja, tiba-tiba saja kepalaku terasa sakit. Kinmu melihat sekeliling dengan linglung dan menyingkirkan tangan Jiang Miao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang sudah jauh lebih baik, seharusnya itu hanya efek samping dari menjalankan pengaruh gerbang surga. Aneh, kejadian aneh seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya ketika aku melakukan ini di masa lalu. Jiang Miao menatap kosong ke tengah alisnya, dan Kinmu meliriknya. Ia bertanya sambil tersenyum, apa yang kau lihat? Ada noda darah di pangkal alismu, dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya, katanya dengan heran. Kinmu buru-buru mengeluarkan cermin dan memeriksa bayangannya. Dia memang melihat bekas darah di tengah alisnya. Bekas itu panjang dan sempit, sekitar 1 inci atau lebih. Kedua ujungnya runcing sementara bagian tengahnya sedikit lebih lebar. Yang lebih aneh lagi adalah noda darah itu sedikit menonjol keluar. Sepertinya kepalanya terbentur dan bengkak. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas luka berdarah itu. Sepertinya ada sesuatu yang bulat di dalamnya, tetapi ia tidak merasakan sakit apapun saat ia menekannya. Mungkinkah kepalaku terbentur setelah rasa sakit yang hebat itu? Benda itu bergerak. Kinmu terkejut. Jarinya jelas merasakan benda di bawah tanda berdarah itu bergerak. Mungkinkah aku dirasuki oleh naga suci? Dia buru-buru mengeksekusi roh primordialnya dan memeriksa tubuhnya. Dia tidak menemukan kelainan apapun setelah mencari selama setengah hari, dan bahkan ketika roh primordialnya sampai di tengah alisnya, dia juga tidak dapat menemukan benda yang tertinggal oleh tanda berdarah itu. Jiang Miao memeriksa bagian tengah alisnya dengan saksama dan tiba-tiba mengangkat jarinya. Master Sekte, lihat jariku. Kinmu melakukan apa yang diperintahkan, dan Jiang Miao menggerakkan jarinya sambil melihat ke tengah alisnya. Seketika, Kinmu menyadari bahwa benda di dalam tanda berdarah itu ikut bergerak bersama jarinya. Jiang Miao mengujinya dan menghela napas lega. Seharusnya ada satu mata di bawah tanda berdarah itu. Jiang Miao memeriksa bagian tengah alisnya dengan saksama dan tiba-tiba mengangkat jarinya.
Master Sekte, lihat jariku. Kinmu melakukan apa yang diperintahkan, dan Jiang Miao menggerakkan jarinya sambil melihat ke tengah alisnya. Seketika, Kinmu menyadari bahwa benda di dalam tanda berdarah itu ikut bergerak bersama jarinya. Jiang Miao mengujinya dan menghela napas lega. Seharusnya ada satu mata di bawah tanda berdarah itu. Mata. Kinmu bingung. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung memang memiliki beberapa teknik aneh untuk menumbuhkan mata ketiga, tetapi dia belum berubah menjadi penguasa Saturnus atau penguasa Mars, jadi dari mana mata ketiga itu berasal? Master Sekte Qin, aku baru saja melihat hantu di gerbangmu, kata Jiang Miao setelah menenangkan diri. Ia teringat pemandangan yang baru saja dilihatnya dan menggigil tanpa merasa kedinginan. Ketika pamanku ditelan oleh pengaruh gerbang surgamu, roh primordialnya tercabut dan jatuh ke arah dewa bertanduk. Pada saat itu, sebuah mulut besar tiba-tiba muncul dan melahap roh primordial pamanku. Mulut besar tampaknya memakan pamanmu. Kinmu tercengang, mengusap dahinya. Ada banyak monster dengan sifat ganas di Yudu, yang terbentuk dari jiwa Yudu yang hancur dan sifat iblis. Mereka jahat dan menakutkan. Mungkinkah ini ulah salah satu dari mereka? Jiang Miao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang ini. Aku hanya melihat mulut besar itu menelan pamanku. Mulut itu tersenyum kejam sebelum menghilang, dan gerbangmu tertutup rapat. Kinmu merenungkannya sejenak, lalu mendesah. Kendali Earth Count atas Yudu semakin melemah, akibatnya, semua monster ini kehabisan tenaga. Kami datang ke sini untuk mencari naga sejati untuk menjelaskan tulisan-tulisan di sarang naga sejati, tetapi sekarang kami kehabisan petunjuk lagi. Tiba-tiba, dia melihat rantai itu terlepas dari naga suci itu, dan tulisan iblis di rantai itu tidak lagi mengalir. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. Sial, formasi bencana pasir bintang 10 mil juga akan berhenti. Kinmu berlari keluar dan melihat pasir kuning mengalir seperti naga di langit di atas ngarai. Pasir itu mengalir kembali ke dalam kuali besar. Sementara itu, di kedua sisi ngarai, rune di dinding terbakar dan berubah menjadi abu. Di langit yang dipenuhi pasir kuning, Xing'an berlumuran darah saat ia menyeret dirinya dengan langkah berat. Ekspresinya sangat muram. Kinmu bergegas berlari dan memeluk kuali besar itu sambil menggerutu. Namun, dia tidak dapat mengangkatnya. Pasir bintang itu terlalu berat untuk dibawanya. Dia membangkitkan ki vitalnya dan mencoba mengeksekusi pasir bintang di dalam kuali, lalu beberapa butir pasir bintang beterbangan ke langit perlahan melayang ke depan. Wajah Kinmu langsung berubah lebih hitam daripada wajah Xing'an. Pasir bintang buatan kakak senior itu terlalu berat. Aku sama sekali tidak bisa melakukannya dengan kemampuanku. Kinmu meninggalkan kuali besar itu dan berbalik untuk bergegas masuk ke aula istana yang besar. Jiang Miao memperhatikannya bergegas kembali dan melompat ke tubuh naga suci, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Kinmu mengeksekusi kitab suci pemeliharaan naga, tetapi bagaimana mungkin itu berhasil jika naga itu sudah mati? Roh primordialnya bahkan telah ditelan oleh roh jahat, jadi tidak ada cara untuk meminjam kultivasi naga suci. Dengan itu, dia mungkin bisa menghadapi Xing'an, tetapi sayangnya. Kinmu menatap Jiang Miao, lalu menggelengkan kepalanya. Kultivasinya terlalu lemah, bahkan lebih rendah dariku, jadi aku tidak akan mendapatkan banyak kekuatan bahkan jika aku menggunakan kitab suci pemeliharaan naga. Seni ilahi teleportasi. Rune-rune berterbangan di sekujur tubuhnya, dan ia bersiap untuk melarikan diri bersama Jiang Miao. Namun, dengan kultivasinya, ia hanya mampu membawa Jiang Miao sejauh puluhan mil. Jarak sejauh ini hanya hitungan detik bagi Xing'an. Namun, sebelum rune teleportasinya dapat dieksekusi, rune itu tiba-tiba berhenti bergerak dan membeku di udara. Tak hanya runenya yang dibekukan, bahkan Kinmu dan Jiang Miao pun terkekang. Mereka tak bisa bergerak. Xing'an berjalan memasuki aula dengan wajah muram dan mengulurkan tangannya. Ketika ia membuka jari-jarinya, darah masih menetes dari jarinya. Setelah ia menambal jembatan ilahi dan mencapai istana surgawi untuk menjadi dewa, kultivasinya meningkat pesat. Kemampuannya terlalu kuat dan dapat dengan mudah membatasi Kinmu. Dia menderita luka parah di hamparan pasir kuning sejauh 10 mil, tetapi dia adalah dewa dan memiliki kekuatan yang tak terukur. Bahkan dengan sisa-sisa kekuatan sihirnya, dia masih bisa menjebak Kinmu. Keringat dingin mengalir di dahi Kinmu, lalu ia memaksakan senyum. Kakak senior Xing'an, aku akan mengembalikan peti itu padamu. Yang kuinginkan bukanlah dadamu, tapi dirimu, kata Xing'an sambil meludahkan dahak berdarah. Luka-luka di tubuhnya bervariasi ukurannya, tetapi semuanya tampak sangat mengerikan. Daging terlihat di banyak tempat, dan bahkan ada tulang putih di beberapa tempat. Kalau dipikir-pikir, ia sungguh sial. Pertama, ia telah terperangkap di Bahtera Paramita,
yang luar biasa berbahaya, selama setengah tahun. Berbagai macam anjing laut dan formasi pembunuh ada di mana-mana, dan ia masih harus menghadapi gangguan dari orang bisu dari waktu ke waktu. Begitu keluar, ia bertemu Qin Mu dan terpancing masuk ke dalam formasi bencana pasir bintang 10 mil. Pemuda itu pergi dengan mudah, tetapi ia malah tenggelam ke dalam formasi dan situasinya semakin memburuk. Hanya dengan melepaskan semua yang ia tahu, ia mampu bertahan begitu lama. Jika bukan karena formasi yang tiba-tiba berhenti, ia pasti tak akan bisa bertahan lebih lama lagi dan pasti sudah berubah menjadi debu. Tabib Agung, kenapa begitu sulit menangkapmu? Tanya Xing An setelah menelan darah yang mengalir deras di tenggorokannya. Untungnya, kau masih belum lepas dari genggamanku. Kegelapan yang tak tertandingi pekatnya tercurah dari bawah kakinya, itu adalah harta karun ilahi kehidupan dan kematiannya. Ia melangkah seolah-olah berjalan di atas air hitam. Pada saat itu, dua mata muncul dalam kegelapan di bawah kakinya. Kemudian, seorang wanita cantik menampakkan wajahnya, dan sosoknya yang memikat melayang ke pandangan. Xing An tampak seperti sedang menginjak air hitam, dan wanita itu seperti bayangannya. Namun, yang satu adalah seorang pria dan yang satunya lagi adalah wanita cantik. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Kedua orang itu berjalan ke arah Qin Mu serentak, mengangkat dan menurunkan kaki mereka pada saat yang sama. Tepat sebelum kegelapan menyentuh Qin Mu, Xing An tiba-tiba berhenti dan tak lagi melangkah maju. Si cantik pun ikut berhenti. Seolah-olah ia hanya bisa bergerak jika Xing An bergerak. Suara laki-laki terdengar dari mulut wanita cantik itu. Suaranya sangat kasar dan berat. Xing An, kenapa kau tidak maju lagi? Bawa dia ke dalam harta karun ilahi hidup dan matimu dan serahkan padaku. Setelah aku mendapatkannya, perjanjian kita akan berakhir. Luli, aku sudah menemukannya untukmu, sesuai janjiku. Kau bisa menangkapnya atau tidak, itu urusanmu sendiri. Aku tidak suka diancam, kata Xing An acuh tak acuh. Di bawah kakinya, si cantik tertegun sejenak. Lalu ia mencibir, kau pikir hanya karena kau pergi ke istana surgawi dan menjadi dewa palsu, kau bisa tawar-menawar denganku. Xing An, beraninya kau, tawar-menawar. Xing An menggelengkan kepalanya. Ini bukan tawar-menawar, kau yang mengirimku keluar dari Yudu jadi aku membantumu menemukannya. Ini namanya tukar-menukar. Aku sudah melakukan bagianku. Soal apakah kau bisa menangkapnya, itu urusanmu. Ia mengulurkan tangannya dengan gerakan meraih, dan tubuh naga suci itu bangkit, sementara Qin Mu dan Jiang Miao tiba-tiba jatuh ke tanah. Mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka dan dapat menyalurkan ki vital sesuka hati. Qin Mu tercengang. Ia mendongak dan melihat tubuh naga suci itu menyusut. Rantainya terlepas karena perubahan ukuran. Xing An meraih naga suci itu, lalu meluruskannya dan melilitkannya di pinggangnya seperti ikat pinggang. Tiba-tiba ia berkata dengan dingin, Luli, keluarlah dari harta karun ilahi hidup dan matiku. Di bawah kakinya, si cantik mengamuk dengan marah. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau pikir dewa kecil sepertimu bisa lolos dari genggamanku? Harta karun ilahiku, siapa kau berani bicara? Enyahlah, teriak Xing An, dan roh primordialnya tiba-tiba muncul di dalam harta karun ilahi hidup dan mati. Matahari, bulan, dan 5 elemen berbaris, dan setiap kali cahaya mereka mendekat, si cantik buru-buru menghindar. Ia terpaksa mundur oleh cahaya 7 bintang. Xing An, beraninya kau menipu dewa tinggi, aku pasti akan. Enyahlah, aura dewa memancar dari tubuh Xing An, dan pakaian serta rambutnya berkibar. Harta karun ilahi di tubuhnya bersinar terang dan menerangi harta karun ilahi hidup dan matinya, memaksanya kembali ke Yudu. Aura Xing An kembali normal, dan udara hitamnya yang berkibar juga turun kembali menutupi bahunya. Dengan pakaian yang kembali normal, ia menatap Qin Mu. Di mana dadaku? Qin Mu ragu sejenak, lalu mengeluarkan peti itu dari kantong taotinya. Peti itu berlari ke arah Xing An, tetapi menoleh ke belakang ketika sudah setengah jalan untuk melihat Qin Mu. Peti itu kemudian berlari ke arah Xing An dan tiba di sisinya. Xing An berbalik dan berjalan keluar aula sambil berkata dengan acuh tak acuh, Tabib ilahi Qin, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kenapa kau tidak membunuhku? Tanya Qin Mu tiba-tiba. Kenapa aku harus membunuhmu? Xing An berhenti dan menoleh. Aku punya prinsip sendiri dalam melakukan sesuatu. Rahasia jembatan Magpie, rahasia pemandu misterius, dan rahasia penyeberangan ilahi telah membantuku berkultivasi menuju kedewaan dan terbebas dari kekhawatiran tentang umurku, jadi dendam di antara kita telah terhapus. Aku menemuimu hanya untuk menyelesaikan perjanjian antara aku dan Luli. Sekarang perjanjian itu juga dibatalkan. Kau memang guru besar, tapi apa kau pikir aku tidak bisa tahu dan bertindak seperti guru besar?
Kau terlalu meremehkanku. Qin Mu tertegun sejenak, lalu tersenyum. Aku memang pernah meremehkanmu sebelumnya. Xing An melihat senyumnya, dan sudut matanya berkedut. Ia mendengus dingin sambil berbalik untuk keluar dari aula. Jangan tersenyum padaku. Aku akan kembali untuk menemukanmu. Kau telah menemukan banyak hal, seperti wujud pedang ke-18, pemandu roh primordial, dan aku seseorang yang menghargai orang-orang berbakat, tetapi ketika tubuh jasmanimu mencapai tingkat di mana ia terlihat olehku, aku akan menemukanmu. Aku menginginkan tubuh jasmani dari tubuh penguasa. Qin Mu tercengang saat melihat Xing An pergi ke kejauhan. Ketika Xing An mencapai kuali besar itu, pandangannya teralihkan. Ia hendak mengambil harta karun itu ketika pasir bintang bergerak di dalam kuali. Perlahan-lahan pasir itu naik dan membentuk sosok seorang pemuda. Terkejut, Xing An bergegas pergi, menyeberangi ngarai sepanjang 10 mil dalam sekejap. Dia takut formasi itu akan meletus lagi. Qin Mu membawa Jiang Miao keluar dari aula dan melihat manusia pasir berdiri di tengah kuali besar. Pasir bintang mengalir terus-menerus di permukaannya. Kakak, tanya Qin Mu, pendiri Sekte Sein Surgawi, aku ketua sekte saat ini, dan aku bertemu Sein Woodcutter belum lama ini. Kakak, apakah kau masih hidup? Manusia pasir itu membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Tiba-tiba, mulutnya hancur, dan pasir bintang mengalir di tanah untuk membuat gambar. Qin Mu buru-buru melihat ke atas dan melihat peta geografis di seluruh tanah. Gunung dan sungai, semuanya terekam di tanah. Medan di peta geografis berubah tanpa henti, dan Qin Mu buru-buru menghafalnya. Pasir bintang berubah lebih dari selusin kali sebelum mengalir kembali ke dalam kuali besar. Qin Mu sedikit mengernyit. Selain peta pertama, dia tidak tahu tentang peta lainnya, dan ketika dia memikirkan reruntuhan besar, tidak ada tempat di peta itu yang cocok dengan gambar lainnya. Peta pertama reruntuhan besar, tetapi 13 peta lainnya tidak mewakili medan apapun yang ada di Eternal Peace atau West Earth. Peta itu juga berbeda dari medan Supreme Emperor Heaven. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh kakak senior? Qin Mu menyipitkan matanya. Pemimpin pendiri Sekte Sein Surgawi pasti telah mendeteksi bahwa naga suci itu mati, dan karena itu adalah jasanya, dia telah mengaktifkan pasir bintangnya untuk menjadi tubuhnya untuk melihat situasinya. Namun, dia mungkin tidak berada di reruntuhan besar atau kedamaian abadi, tetapi di dunia lain, itulah sebabnya suaranya tidak dapat terpancar. Karena itu, ia menggunakan pasir bintang untuk menyusun peta geografis guna mengarahkan Qin Mu ke sisinya. Ke-14 peta geografis itu sangat rumit, jadi mengapa aku harus mencarinya? Qin Mu tiba-tiba tersadar. Wawasanku memang sempit, tetapi Sein Woodcutter pasti sudah melihat dunia dan pasti mengenali semua peta ini. Namun, aku mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk dari peta geografis pertama, jadi mengapa aku tidak pergi melihatnya terlebih dahulu? Ketika dia memutuskan hal itu, dia pun santai dan berkata, Jiang Miao, ayo berangkat. Jiang Miao mengakuinya. Qin Mu tiba-tiba berbalik dan memeluk kuali besar itu. Ia mencoba mengangkatnya dengan paksa sementara Jiang Miao menggaruk kepalanya. Kau tidak mau membantu? Tanya Qin Mu sambil berteriak. Jiang Miao bergegas menghampiri, dan wajah mereka berdua memerah karena mereka mengerahkan seluruh tenaga namun tetap tidak bisa mengangkat kuali besar itu. Jiang Miao terengah-engah dan mencoba bertanya, Master Sekte, kurasa kita harus melupakannya. Kemampuan kakak seniormu terlalu hebat, dan bahkan Xing An pun tidak berani mengambil kuali besar ini. Kita jelas tidak bisa membawanya. Qin Mu hanya bisa menyerah. Namun, saat itu, ia melihat rantai yang membelenggu naga itu, dan matanya berbinar. Ia pun berlari cepat. Tidak akan terlalu buruk jika kita setidaknya bisa mengambil beberapa rantai. Rantai itu bisa menampung naga suci jadi bahan yang digunakan untuk membuatnya harus berkualitas tinggi. Bahkan jika dilebur dan diubah menjadi harta karun, kualitasnya akan menjadi yang tertinggi di antara yang terbaik. Jiang Miao hanya bisa mengikuti. Mereka berdua menyeret rantai tebal dengan paksa, hampir tidak berhasil mengeluarkannya dari aula. Qin Mu membuka kantong taotinya dan mencoba memasukkan salah satu ujung rantai ke dalamnya, tetapi rantainya terlalu tebal dan ia tidak bisa memasukkannya sama sekali. Selain itu, ujung rantai yang lain tertanam jauh di dalam tebing dan ia tidak bisa menariknya keluar. Kedua pemuda itu saling menatap, kehilangan akal. Qin Mu sangat marah dan berbalik untuk pergi. Kau pikir kau kakak seniorku, dasar pelit. Jiang Miao buru-buru mengikutinya, sementara Qin Mu terbang ke angkasa dengan wajah muram. Ia mengamati sekeliling dan memeriksa medan, lalu memilih arah yang ditandai di peta geografis pertama. 2 hari kemudian, mereka sampai di sebuah desa kecil yang merupakan lokasi yang ditandai. Qin Mu dan Jiang Miao masuk dan mengamati sekeliling.
Desa kecil itu mirip dengan semua desa biasa di reruntuhan besar. Namun, terdapat patung-patung dewa berkepala naga dan bertubuh manusia di sekelilingnya. Mengapa kakak senior ingin kita datang ke sini? Sambil kebingungan, Kinmu melihat seorang tetua berambut putih sedang menenun jaring ikan di depan sebuah gubuk jerami kecil. Ia bergegas maju dan membungkuk memberi hormat. Tetua, tempat apa ini? Tetua berambut putih itu menatapnya dengan mata sayu penuh keheranan. Aku memberikan cakram kaisar kepada keluarga Ling, jadi kenapa ada di tanganmu? Tanyanya sambil tersenyum. Kinmu menatapnya dengan mata terbelalak, tak bisa berkata apa-apa. Tetua berambut putih itu mengenakan pakaian hijau yang telah dicuci hingga pucat. Ia meletakkan jaring ikan di tangannya, dan Kinmu merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Selanjutnya, ia melihat cakram kaisar berubah menjadi seekor naga kecil yang kepalanya menyembul dari balik kerahnya. Ketika Jiang Miao melihat naga kecil itu, ia tak kuasa menahan diri untuk kembali ke wujud aslinya. Ia pun berubah menjadi naga kecil dan bersembunyi di belakang Kinmu sambil menggeram pelan, penuh hormat sekaligus takut. Maha, naga kecil dengan kepala terjulur itu adalah Raja Naga Sejati. Ia membuka mulutnya untuk menguap sebelum perlahan merangkak keluar dari kerah Kinmu dan merayap ke tangan tetua berambut putih itu. Ia melingkar di tangannya dan memejamkan mata dengan mengantuk. Seketika, banyak pemuda dan pemudi keluar dari desa kecil itu, mengelilingi Kinmu dan Jiang Miao. Salah satu pemuda yang kuat bertanya, "Leluhur tua, apakah mereka di sini untuk membuat masalah?" Tetua berambut putih itu tersenyum. "Tidak, mereka tidak ada. Jangan menakut-nakuti mereka. Mereka berdua punya takdir dengan desa kita." Para pemuda dan pemudi itu kemudian kehilangan permusuhan mereka dan memeriksa Kinmu dan naga kecil Jiang Miao yang ada di belakangnya. Kinmu tercengang. Para pemuda dan pemudi semuanya memiliki ki vital yang kuat, dan masing-masing dari mereka menyembunyikan cahaya mereka di bawah gantang. Namun, ketika mereka telah mengepung mereka, Kinmu telah mendengar 7 ledakan dari pembukaan harta karun ilahi yang keluar dari tubuh gadis termuda, yang memperjelas bahwa dia adalah seorang ahli di alam jembatan ilahi. Padahal seharusnya dia yang paling lemah di desa karena semua orang melindunginya. Bahkan penduduk desa yang paling lemah di tempat yang tidak besar ini berada di alam jembatan ilahi. Kinmu mengira desa lansia cacat merupakan desa terkuat di reruntuhan besar, tetapi jika dilihat dari keadaannya, reruntuhan besar sebenarnya merupakan tempat orang-orang berbakat terpendam. Selain cakram kaisar, kamu juga memiliki sarang naga sungguhan. Tetua berambut putih itu tampak tercengang saat tatapannya mendarat di pinggang pemuda itu. Kinmu melepaskan karung taoti dan mengeluarkan sarang naga asli, meletakkannya dengan hormat di depan tetua berambut putih itu. Semoga senior melihatnya. Roh penguasa naga sejati segera bangkit dan berenang ke sarang naga sejati. Ketika penduduk desa lainnya melihatnya, semangat mereka pun bangkit, dan mereka ingin membuat terowongan ke sarang naga itu bersama naga kecil itu. Namun, mereka menahan keinginan itu. Mungkinkah penduduk desa ini adalah naga dan bukan manusia? Apakah ini desa naga? Kinmu membuat tebakannya sendiri setelah memperhatikan reaksi semua orang. Piring kaisar keluarga Ling dicuri oleh kakek cacatku yang memberikannya kepadaku. Sedangkan untuk sarang naga sejati, itu disempurnakan oleh penguasa pemeliharaan naga dari surga tinggi. Karena aku menaklukkannya, sarang naga sejati juga jatuh ke tanganku. Senior, kau adalah dewa yang menyempurnakan piring kaisar, kan? Tatapan tetua berambut putih itu tertuju pada sarang naga sejati, dan dia berbicara dengan senyum yang bukan senyum. Dulu ketika aku memurnikan penguasa naga sejati menjadi cakram kaisar dan memasuki dunia tengah untuk mencari penerus, aku bertemu dengan seorang pemuda dengan bakat dan pemahaman yang luar biasa. Dia adalah leluhur tua keluarga Ling. Aku melihat bahwa dia memiliki ki naga sejati, jadi aku memberikan cakram kaisar kepadanya dan memberikan bahasa dan teknik naga pada cakram kaisar. Tetapi apa yang dapat kulakukan agar pikirannya tidak tertuju pada hal ini dan ia malah mengejar seorang gadis? Pada akhirnya, ia berhasil mengejar dan menangkap gadis itu, tetapi saat itu ia telah melupakan sebagian besar bahasa dan teknik naga yang telah kuajarkan kepadanya. Saat itulah aku tahu bahwa pemuda ini bukanlah penguasa naga sejati. Kinmu pernah mendengar Ling Yuxiu membicarakan hal ini sebelumnya dan menganggapnya lucu. Tapi dia tidak pernah menyangka itu benar. Namun, pada dasarnya aku malas dan aku diminta oleh orang lain untuk menyempurnakan penguasa naga sejati dan mencari penerus. Karena penerus itu cukup berguna, aku membiarkannya saja, kata tetua berambut putih itu sambil tersenyum. Siapa sangka meskipun pemuda itu tidak rajin, keturunannya semua sangat rajin dan berhasil memperkuat kekaisaran perdamaian abadi hingga mencapai kondisinya saat ini.
Karena cakram kaisar jatuh ke tanganmu dan kau juga memiliki sarang naga sejati, kau pasti mengincar tekniknya, kan? Senior, saya memang cukup tertarik dengan teknik di sarang naga sejati, namun, saya datang ke sini karena guru pendiri Sekte Saint Surgawi. Beliau adalah kakak senior saya dan beliau meninggalkan peta geografis yang menandai desa ini, jadi saya menemukan jalan ke sini, jelas Qin Mu dengan hormat. Tetua berambut putih itu tertegun dan merenungkannya. Pemimpin Sekte Surgawi, apakah dia pemuda bernama Wei Fengshui? Qin Mu ragu-ragu, dia tidak tahu siapa nama kakak laki-lakinya. Tetua berambut putih itu melihat ekspresinya dan tersenyum. Dia pernah datang menemuiku dan bertanya padaku bagaimana cara memperoleh pahala. Dia bukan pemuda yang buruk dan kemampuannya sangat luar biasa. Guru telah menemukan murid yang baik. Namun, jika Wei Fengshui ingin menjadi orang suci, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pahala karena jalan yang ditempuhnya adalah jalan guru, dan itu sangat sulit. Aku tidak bisa mengajarinya apapun. Jika kamu adalah adik laki-lakinya dan juga datang untuk bertanya kepadaku tentang cara menjadi orang suci, aku juga tidak bisa mengajarimu apapun. Guru yang ia sebutkan kemungkinan besar merujuk pada Santo Penebang Kayu, yang dulunya adalah guru surgawi kaisar pendiri langit surgawi. Ia bertugas mengajar semua pangeran dan putri dari garis keturunan kaisar pendiri. Bolehkah aku bertanya apakah kakak laki-lakiku menyebutkan kemana dia berencana pergi? Tanya Qin Mu. Tetua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan kemana dia berencana pergi, tetapi dia meninggalkan sesuatu. Jika dia membuatmu mencariku, itu pasti karena barang itu. Ia berdiri dan berjalan masuk ke dalam gubuk jerami. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah kotak merah dan menyerahkannya. Qin Mu membukanya dan melihat token seukuran telapak tangan yang diukir dengan gambar binatang buas. Qin Mu membaliknya, tetapi masih tidak mengerti apa itu. Ia dengan tulus mencari pencerahan dan bertanya, bolehkah saya bertanya, senior, apa gunanya token ini? Ini segel komandan yang digunakan untuk memobilisasi prajurit. Ada formasi berisi posisi para dewa di dalamnya, tapi ini sangat kuno, jadi kemungkinan besar sekarang sudah tidak berguna, kata tetua berambut putih itu. Bahkan aku tidak mengenali beberapa rune di sini, jadi mungkin ini segel komandan dari era Kaisar Agung atau bahkan lebih awal. Dia mengambil kembali segel komandan dan mengaktifkannya dengan kekuatan sihirnya. Mereka melihat bintang-bintang muncul dari segel komandan dan berputar di sekitar mereka. Bintang-bintang ini adalah posisi para dewa. Jika semuanya diambil, mereka dapat menggunakan formasi ini untuk menghadapi musuh dan melawannya. Qin Mu mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa bintang-bintang yang terbang keluar dari segel komandan bukanlah bintang sungguhan. Mereka adalah penampakan, tetapi jumlahnya sangat banyak. Mungkin ada beberapa ribu bintang, dan hatinya tak kuasa menahan gemetar. Ia bergumam, formasi beberapa ribu dewa. Pertempuran macam apa yang membutuhkan beberapa ribu dewa dan iblis? Wawasanmu terlalu sempit. Tetua berambut putih itu memulihkan kekuatan sihirnya, dan penampakan bintang itu pun lenyap. Ia berkata sambil tersenyum, selama era kaisar pendiri, ada banyak sekali pertempuran seperti itu. Formasi di segel komandan ini memang sudah tidak berguna lagi, tapi masih layak dikoleksi. Qin Mu menatapnya dengan bingung. Bagaimana formasi ini tidak berguna? Tetua berambut putih menyerahkan segel komandan kepadanya dan berkata, Dao Agung Langit dan Bumi telah berubah, jadi formasi di segel komandan tidak lagi kompatibel dengannya. Formasi itu juga tidak memiliki kekuatan tersisa. Benda ini sangat kuno, dan tidak lagi kompatibel dengan Dao. Mungkin berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi untuk era mana ia berasal, saya tidak tahu. Qin Mu meletakkan kembali segel komandan ke dalam kotak merah dan menyimpannya di dalam tas taotingnya. Karena pendiri Wei Fengshui telah meninggalkan kotak merah dan stempel komandan kepada tetua berambut putih, itu berarti bahwa barang ini pasti sangat penting. Alasannya untuk memimpin Qin Mu ke desa pasti untuk itu. Maafkan kelancangan junior ini, tapi bolehkah aku bertanya nama senior? Kata Qin Mu. Tetua berambut putih itu tersenyum padanya. Kupikir keturunan keluarga Qin tahu namaku, tapi ternyata tidak. Aku adalah urat naga yang mencapai Dao dan mengolah dirinya menjadi naga sejati. Saat itu, aku mengikuti leluhurmu. Karena aku baru lahir dan belum bisa bicara, aku hanya bisa berteriak Maha, jadi leluhurmu memberiku nama seperti itu. Margaku Ma dan namaku Haking, dia menggunakannya untuk mengolok-olokku. Qin Mu menatapnya dengan ekspresi aneh. Ma Haking. Jiang Miao menjulurkan kepalanya dari punggung Qin Mu dan berkata dengan takut-takut, Maha. Tetua berambut putih itu melanjutkan ceritanya. Setelah itu, aku menjadi pejabat di surga yang memiliki 4 istana surgawi besar.
Aku mengawasi Istana Naga Hijau dan Divisi Dewa Bintang 60. Semuanya berada di bawah kendaliku. Aku dihormati sebagai Kaisar Hijau, tetapi aku tidak menyukai gelar ini karena terlalu berlebihan, dan aku mengubah namaku menjadi King Huang. Sekarang setelah Kaisar Pendiri Surga Surgawi telah dilenyapkan dan Istana Naga Hijau Surgawi tidak ada lagi, kau bisa memanggilku Tetua King Huang. Qin Mu menyapanya sekali lagi dan berkata, keturunan ke-107 keluarga Qin, Qin Mu, memberi hormat kepada Tetua King Huang. Tetua King Huang buru-buru memberi isyarat agar ia berdiri tegak. Silakan berdiri. Ketika saya melihat Anda datang ke sini, saya langsung tahu garis keturunan Anda dan menduga Anda adalah keturunan Kaisar Pendiri. Anda ingin mempelajari bahasa naga dari sarang naga sejati ini. Saya bisa mengajari Anda. Qin Mu sangat gembira dan membungkuk penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas bantuannya, senior. Tetua King Huang membawanya ke sarang naga sejati dan berkata, aku melihat jalur, keterampilan, dan seni ilahimu telah mencapai sedikit keberhasilan, dan kau tampaknya mengembangkan jalur dewa dan iblis. Kau tampaknya telah membuka harta ilahi keduanya, sungguh aneh. Melihat bagaimana kau telah menemukan jalurmu, mempelajari teknik ras nagaku hanya akan memperindah sesuatu yang sudah sempurna. Di sisi lain, bagi naga kecil ini, kau seharusnya menerima banyak manfaat. Jiang Miao, yang saat itu masih seekor naga kecil, berjingkat di belakang Qin Mu. Mendengar apa yang dikatakan Tetua King Huang, ia menciutkan kepalanya dan berkata, Maha. Tetua King Huang tersenyum padanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau kau ingin berterima kasih, ucapkan terima kasih padanya. Benar, Qin Mu, aku bisa merasakan sesuatu yang sangat aneh pada tubuhmu, dan itu ada di lehermu. Sepertinya itu liontin giok dengan segel yang sangat kuat tersembunyi di dalamnya. Apakah ini yang dirasakan senior? Qin Mu mengeluarkan liontin gioknya dan berkata, ini dibuat oleh Earth Count, dan dia bilang ini untuk menyegel sifat iblisku. Aku lahir di Yudu dan dirasuki oleh sifat iblis yang bercokol di sana, jadi Earth Count yang membuatkan ini untukku. Selama aku memakainya, ini bisa menekan sifat iblisku. Penatua King Huang memandangi liontin giok itu dan mencibir. Count Bumi menyegel sifat iblismu. Kenapa dia begitu baik? Berikan liontin giok itu padaku, aku akan membantumu membuka segelnya. Ini, Qin Mu menatapnya dengan ekspresi gelisah dan berkata dengan suara rendah, senior, Raja Yama pernah mencoba melepaskannya dan menderita kutukan liontin giok. Selain itu, Furi Luo dari ras iblis juga mencoba melepaskan segel dan juga terkena kutukan, dia berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Guruku dan Raja Yama berkata bahwa yang terbaik adalah tidak melepaskan segel di liontin giok dan aku tidak boleh membiarkan liontin giok meninggalkan tubuhku. Jika tidak, hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Apa yang perlu ditakutkan dari kutukan belaka? Tetua King Huang berkata sambil tersenyum. Namun, jika guru pun berkata demikian, maka pasti ada alasannya. Ayo, biar aku jelaskan keraguanmu tentang teknik naga sejati di sarang naga sejati.